Mbak Sana. Selamat pagi. Iya. Mbak Sana, ini banyak sekali kegiatan yang ataupun program yang dilaksanakan oleh BPOLBF sendiri ya untuk memajukan Mm-mm. UMKM, kemudian juga mau membangun sebuah desa wisata yang ada di Flora Tama ini. Nah, uniknya ini desa Gololoni ini Golongan. dipilih ya oleh BPOLBF. Apa yang unik nih dari desa wisata Gololoni ini, Bu Sana? Oke, khusus untuk program ini, sebenarnya kan programnya adalah untuk membangun semacam digital creative hub yang kita taruh di desa-desa, katakanlah seperti itu ya, untuk nanti desa ini juga bisa mensupport ekosistem digital untuk desa-desa di sekitarnya juga. Nah, pertama, kenapa kita Gololoni? Kita punya 3 desa sebenarnya yang kita kasih program ini. Nah, Gololoni salah satunya adalah karena satu, mereka memang posisinya cukup strategis ya, jadi bisa nanti memfasilitasi teman-teman di Manggarai, kemudian juga di Manggarai Timur tentunya, sampai ke Ngada juga. Nah, kemudian yang kedua, bahwa teman-teman Gololoni ini, dia juga sudah punya pelaku usaha yang sangat-sangat siap untuk bisa dioptimalkan ya dengan ada digital. Jadi kita kan nggak cuma sekedar tempat digitalnya aja, tapi apa nih yang mau ditawarkan dari si daerah Gololoni itu sendiri. Dan kami udah berkali-kali ke sana dan juga udah sering banget nyobain gitu ya paket-paket wisatanya, dan kemudian setiap saat mereka selalu inovatif, punya produk baru yang saya pikir, nah ini saatnya nih kita kasih tantangan baru, yaitu adalah untuk menjadi creative hub digital di sana. Hal yang baru untuk mereka juga gitu. Oke, baik, ini luar biasa sekali ya. Ini dukungannya dari BPOLBF sendiri untuk terus mendorong desa Gololoni tersebut. Nah, ini apa yang dilakukan ya? Dukungan berupa apa nih? Apakah dalam bentuk pelatihan atau seperti apa nih, Bu Sana? Jadi program yang kita lakukan untuk digitalisasi ini adalah kita kolaborasi untuk membangun digital creative hub tadi itu. Jadi untuk membangun digital creative hub ini kan tidak hanya sekedar fisik atau infrastrukturnya ya, tapi lebih penting sebenarnya manusia-manusianya nih. Jadi kita latih mereka dari bulan Januari sampai Maret tahun depan. Jadi kemarin itu baru hanya program pengenalan. Jadi kita stakeholder meeting gitu ya untuk menjelaskan apa yang akan dilakukan, kemudian siapa yang berminat, sekitar 20-30 lah pelaku yang akan kita coba engage ya dari konteks Gololoni, mulai dari pelaku homestay-nya, kemudian jualan produknya dan lain-lainnya, ya semua yang ada di sana yang mau berkolaborasi. Nah, kemudian itu akan menjadi kita latih sebagai pelaku-pelaku UMKM digital nanti di wilayah Gololoni dan sekitarnya. Itu sudah termasuk dengan berbagai materi pelatihan yang sudah disiapkan seperti itu ya, Bu Sana ya? Iya, karena kan kalau kita bilang menjadi kreatif hub ini kan tentunya pasti pengenalan terhadap teknologi itu sendiri ya. Jadi bagaimana untuk menggunakan fitur-fitur yang bisa dia optimalkan. Kemudian kedua kan pastinya dengan adanya akses internet yang baik gitu dan lain-lainnya, maka terbuka juga peluang untuk dia bisa melihat lebih luas lagi kan. Dia bisa browsing macam-macam dan dia bisa belajar banyak hal lagi. Bisa terhubung dengan pasaran yang lebih luas tentunya gitu kan, dengan bahasa yang lebih beragam misalkan seperti itu. Nah, lainnya juga adalah bahwa kita ingin mereka bisa mempromosikan tentunya desa Gololoni itu sendiri. Nanti mereka juga akan dilatih untuk bagaimana mendesain produk yang siap ditawarkan untuk pasar yang lebih luas, kira-kira seperti itulah. Jadi apapun yang mereka lakukan ini bisa diketahui oleh pasar yang lebih luas, jasa lebih banyak lagi, dan ini menurut saya sih akan membuat mereka juga semakin aktif ya, karena akan terjadi banyak kolaborasi dan tektokan gitu ya dengan stakeholder yang lebih luas. Oke, baik. Nah, berbicara tentang pengembangan UMKM saat ini ya, bagaimana Anda melihat apakah sudah mampu bersaing di pasaran atau seperti apa nih, Mbak Sana? Oke, kan kalau kita lihat di wilayah Labuan Bajo Flora Tama ini kan cukup intens ya di 3 tahun terakhir ini, dengan banyak kita coba kasih trigger-trigger gitu, bahwa ya kita punya visi yang sama lah, bahwa Labuan Bajo ini harus bisa memberikan manfaat untuk banyak pihak, termasuk juga adalah
memberikan manfaat ekonomi kesejahteraan dan memunculkan potensi kreasi dan produk lokal. Jadi mau nggak mau UMKM ini masih ada gitu, kalau nggak konten lokalnya nggak ada. Nah, kalau kita lihat perhatiin ya, itu pertumbuhan lumayan banget loh. Jadi bisa sampai lebih dari 60% lah pertumbuhan yang tadinya mereka cuma mikir UMKM yang biasa-biasa aja, yang tadi segmen pasar adalah domestik dan lokal aja, sekarang udah mikir nih bagaimana untuk bisa terhubung dengan pasar yang lebih luas, salah adalah wisatawan, selera wisatawan lah kata-kata gitu. Nah, dengan ada seperti itu, maka saya melihat trennya adalah bahwa sekarang produk-produk makin bagus. Kemudian kedua, bahwa orientasinya adalah untuk standar wisatawan ya, jadi kualitasnya bagus, servisnya bagus, dan kemudian lebih spesifik dalam arti bagaimana dia bisa mengambil peran dari value chain tourism yang gede banget itu kan, ekosistemnya kan besar sekali tuh, tapi dia bisa mengisi entah dia ambil transportasinya atau dia ambil di akomodasinya, dia ambil di konsumsinya misalkan, atau juga ngambil di dalam paket wisatanya, macam-macam. Dan yang kami perhatikan juga adalah bahwa ini muncul dari individu-individu atau pelaku-pelaku yang memang mereka punya ide macam-macam dan mereka senang karena ada arena bermainnya. Dan makanya DPLBF selalu menciptakan ekosistem dan memfasilitasi sehingga UMKM ini bisa terus bersaing, kompetitif gitu ya, misalnya saling membantu satu sama lain gitu ya, untuk saling menjual juga, dan akhirnya mereka siap untuk bisa melayani wisatawan. Tapi yang lebih penting lagi adalah produknya mereka ini nggak cuma untuk wisatawan sebenarnya, tapi bisa untuk sektor yang lebih luas lagi, karena pasarnya kita buka lebih luas lagi. Baik, dan ini tentunya tidak terlepas dari kolaborasi ya dengan berbagai pihak seperti itu ya Bu Sana ya. Harus. Dan di sini kan kita melihat bahwa kami tidak ingin bahwa ini hanya bergantung sama pemerintah. Nah, itu penting banget tuh. Jadi gimana caranya? Sebenarnya kan DNA pengusaha itu kan dia survival ya. Jadi dia harus bisa bertahan, dia berkembang gitu. Nah, kalau dulu kami sih melihatnya itu memang kurang berbeda lah gitu. Kalau sekarang kan banyak nih komisinya ya, jadi akhirnya si pusat-pusat ini bisa muncul dengan sendirinya gitu, karena memang ekosistemnya sudah dibentuk dengan sangat matang. Jadi definisi ekosistem ini bukan hanya pemerintah, tapi justru lebih penting adalah dari supply chain tadi ya, saling supply dan demand-nya ada, masuk ke dalam rantai pasok yang lebih luas, dan dengan ada digitalisasi, dengan ada teknologi, itu bisa sekali dilakukan dengan sangat cepat. Dan apalagi teman-teman di daerah ini ya, saya pikir juga saya salut sih, karena mereka nggak pakai malu-malu gitu kan, biasanya kan pakai sungkan-sungkan gitu, tapi ini enggak, dan mereka bisa memasarkan dan memunculkan potensi terbaiknya dari yang mereka miliki. Oke, baik. Nah, untuk ke depan sendiri nih, adakah program dan juga kerjasama dari pihak lain untuk pengembangan UMKM untuk dijadikan desa wisata di Floratama ini, Bu Sana? Oh ya, pastinya dong. Jadi nggak cuma dengan TikTok, tapi kita juga punya banyak banget ya, dengan ada Himbara, ada juga swasta-swasta lainnya, ada kemarin juga kita bersama dengan OTA, kita sempat bikin sampling macam-macam gitu ya, untuk mereka cobain produk-produk lokal yang dengan adanya dipasarkan, ada pasar market wisatanya, otomatis si produk-produk ini juga akan terekspos dan mereka harus siap untuk selalu supply continue gitu. Kemudian kita juga punya Made in Floratama. Jadi satu program yang memang kita desain untuk bikin signature produk yang ditawarin oleh produk ekas yang ada di komoditas yang ada di wilayah Labuan Bajo Flores. Kita juga punya Floratama Travel Pass yang konteksnya adalah lebih banyak memasarkan pakai wisata tematik dan lain-lain itu. Pokoknya semuanya dalam kesatuan. Nanti di ujung-ujungnya ada yang bentuknya adalah mengaktifasi sebagai dalam bentuk event, ada yang aktivasi dalam bentuk usaha, dan tentunya ujung-ujungnya juga akan membantu memperkenalkan dan menggunakan produk Floratama, dan setiap kesempatan kita menawarkan kegiatan di Labuan Bajo dan sekitarnya. Oke, baik Bu Sana, pesan ataupun harapan apa nih yang mau Anda sampaikan untuk pelaku UMKM dan juga beberapa desa yang ada di Floratama ini, tidak saja di 3 desa ya untuk menjadi desa wisata, tetapi ada desa-desa lainnya juga ya, ingin seperti desa-desa Gololoni misalnya untuk menjadi desa wisata. Ini apa yang mau Anda sampaikan, silakan. Oke, yang pertama adalah saya mengucapkan selamat dulu karena teman-teman sudah berhasil
melampaui satu tahap yang paling sulit, yaitu adalah mewujudkan dari sekedar wacana menjadi sesuatu. Dan Baik. ini tentunya bukan hal yang mudah ya. Kemudian yang kedua, bahwa masih panjang sekali perjalanan untuk kita bisa mengembangkan potensi-potensi lokal ini menjadi usaha yang berkelanjutan dan bermanfaat untuk lebih banyak lagi. Dan kita tahu bahwa pariwisata ini tidak hanya sekedar untuk melayani wisatawan, tapi yang lebih penting adalah kita menggunakan tema ini untuk bisa meningkatkan kesejahteraan, kemudian merawat lingkungan yang kita miliki, dan tentunya mengembangkan potensi masyarakat dan manusia yang menurut saya ini bisa luas sekali perkembangannya. Jadi buat teman-teman, nggak usah ragu-ragu, selalu berani mencoba, berani gagal, makin banyak gagal lebih bagus sebenarnya, kan nantinya juga makin terlatih mentalnya, karena paling penting sebenarnya adalah mental. Jadi bagaimana kita bisa memiliki kekuatan untuk jatuh dan bangkit lagi, dan kemudian berkarya lagi, dan tidak cepat puas selesai di sini, karena tentunya ya kita tahu Labuan Bajo ini bukan hanya destinasinya domestik, tapi lebih penting lagi adalah destinasi internasional. Jadi ketika teman-teman akan masuk ke dalam ekosistem ini, maka teman-teman akan masuk ke dalam ekosistem internasional juga, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Sana untuk waktunya bersama Sama-sama. Prosa dari ND. Semoga sukses terus ya ke depannya dengan Terima berbagai kasih. programnya. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat selalu. Pendengar program Satu dimanapun